Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Hari ini kita akan membongkar sebuah kisah nyata yang begitu pelik, penuh dengan tipu daya dan pengkhianatan yang melibatkan seorang dosen, istri barunya, dan sang mantan istri. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, atau subscribe channel ini. Thank you. Seorang wanita muda baru menikah dengan seorang profesor terhormat, tapi ada yang aneh. Suaminya selalu punya alasan untuk menunda pindah ke rumah baru yang katanya sedang direnovasi. Berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun setelah mereka menikah, dia masih tinggal di rumah orang tuanya. Sang istri curiga. Tentu saja, inilah yang dialami Liliang, seorang konselor muda yang menikah dengan Profesor Lim Po. Lim Po, sang suami, sering menghilang secara misterius dan selalu punya alasan mengapa rumah baru mereka belum siap. Liliang mulai menerima email-email aneh berisi foto mesra suaminya dengan wanita lain. 我们已经于2014年8月搬到居住，我搬家与你没有关系，但是也一起搬过来和我一起生活，应该就与你有关系了。我觉得还是有必要告诉你，这么多年你们一直都不离不弃，爱得死去活来，我怕将来我反而成为你们之间的小三。 Dan puncaknya ketika Liliang akhirnya memutuskan untuk mendatangi sendiri rumah baru mereka. Apa yang dia temukan? Rumah itu sudah ada penghuninya. Seorang wanita bernama Liman dan putrinya. Saat Liliang dan Liman berdebat, Liman mengeluarkan sertifikat rumah. Dan ternyata nama Limanlah yang tertera di sertifikat rumah tersebut. Dan katanya rumah itu dibelikan oleh mantan suaminya. Lebih mengejutkan lagi, rumah itu sudah selesai direnovasi setahun yang lalu. Dan Lim Po, suami Liliang, ternyata tinggal di sana bersama Liman dan anak mereka. Lemari penuh dengan pakaian Lim Po, tas kerjanya tergeletak begitu saja, bahkan ada foto keluarga bahagia mereka bertiga. Liliang benar-benar kaget. 都是你老公的衣服是吗？是的，这些我们全都看到穿过的，看到没？这全部都是衣服，哦，这都是他的，是的，肯定是他的衣服，这些我都看到过的。他们的结婚照吗？对，谁的结婚照？结婚照你看，这都是她老公吗？不要脸！我跟你说才想要脸，你的老公应该住在你的家里面去。你说的对，但是为什么住在你们家？你说我哪里知道？ Jadi siapa sebenarnya Liman dan mengapa suami Liliang melakukan ini? Ternyata Liman adalah mantan istri Lim Po. Lim Po dan Liman menikah dan memiliki seorang putri. Saat baru nikah, karir Lim Po belum sesukses ini. Liman sangat mendukung suaminya. Dia selalu diam-diam menanggung beban keluarga. Akhirnya penelitian ilmiah Lim Po membuahkan hasil. Lim Po secara bertahap mendapatkan pijakan di bidang akademi dan menerbitkan banyak artikel. Ini juga memberikan Lim Po reputasi yang bagus. Orang-orang mulai menghormatinya. Banyak wanita muda yang mengungkapkan kekaguman padanya. Tepat pada saat itulah dia bertemu dengan Liliang yang saat itu adalah seorang konselor muda yang baru lulus dan bekerja di kampus yang sama. Saat itu Lim Po langsung terpikat oleh Liliang yang cantik dan energik. Lim Po dengan statusnya sebagai dosen dan kemampuannya membiayai gaya hidup mewah berhasil memikat Liliang dan terjadilah perselingkuhan. Perselingkuhan ini diketahui oleh Liman. Bahkan Liman pernah menemui Liliang dan menunjukkan bukti pernikahan serta keberadaan anak mereka. Namun Liliang tampaknya mengabaikannya. Bahkan 3 hari setelah itu Lim Po membawa putri mereka liburan bersama Liliang. 谁导致我们离婚的？我真的，我的女儿写的好本都给他看了。他第3天，他带着我的女儿，带着那3个人去厦门搞旅游，3个人睡在澡堂，他当着我小孩的面，2个人抱在一起睡。 Selama 3 tahun Liman bertahan dengan semua ini. Akhirnya Liman memutuskan bercerai dari Lim Po. Disinilah ceritanya semakin rumit. Setelah bercerai, Lim Po ternyata tidak benar-benar meninggalkan Liman. Mereka tetap tinggal bersama seolah tidak ada yang berubah. Bahkan pindah ke rumah baru yang dijanjikan Lim Po sebagai rumah pernikahan untuk Liliang. 他出去，他就一直没出去。但是后来为什么有时候又在一起呢？还是因为这个小孩子，我有时候2、3天没回来啊，一没回来嘞，就在家里面。对对对，所以我就跟陈一起，我说你们2个要结婚，你们就早点去结婚。我就感觉我就自己，我觉得我要跟你离婚了，你又从来没有出去过，就是因为我有时这套房子有时候我住，有时候他也住。 这是不是就很尴尬？也叫同居，你说是不？这就是叫同居不？ Dan lebih gila lagi, Lim Po menikahi Liliang secara resmi setelah dia dan Liman pindah ke rumah baru tersebut. Liliang merasa menjadi lelucon terbesar. 在他口里一直对我说那个是我们的婚房，但是实际上从装修开始，他是从来没让我介入过。以他前妻的这个讲法来讲，他8月份他们一家3口就搬进去住了。
然后他还在10月份跟我去结了婚，天大的笑话。 Lilang selalu curiga kalau suaminya punya selingkuhan, tapi nggak menyangka selingkuhannya ternyata adalah seorang wanita yang dulu suaminya direbut oleh dirinya sendiri. Ibunya Lilang pun mengungkapkan bahwa sejak awal keluarga mereka tidak setuju karena Limpo jauh lebih tua, sudah pernah menikah dan punya anak. Namun Limpo berjanji sudah memutuskan hubungan dengan mantan istrinya. Akhirnya mereka menikah tanpa acara resepsi, tanpa pertemuan orang tua kedua belah pihak, hanya ke kantor catatan sipil. Tapi Lilang menerima semua ini. 改过口，什么逢年过节从没到过我们家过过节。原来也一直住在娘家。你女儿也一直住在这家里。那你见过他父母跟亲家沟通过吗？没有没有，哎，我主动要求去到他们家去见他父母，他总是推辞，他总是说没这个必要。就讲我说你离过婚了是不是搞得干干净净的？他说是的，我离了婚，什么问题都没有。我以后我觉得对他好什么什么。 Terus siapa yang mengirim email berisi foto mesra Limpo dan Liman? Ternyata Liman sendiri. Ini adalah bagian dari rencana balas dendamnya. Liman mengaku bahwa setelah semua rasa sakit hati dan penghinaan yang dia alami akibat perselingkuhan suaminya dengan Lilang, dia ingin Lilang merasakan hal yang sama. Karena waktu cerai Limpo memberikan rumah ke Liman, sehingga Limpo tidak ada tempat tinggal setelah bercerai, ditambah lagi mereka memiliki anak sebagai ikatan. Maka setelah cerai pun Limpo masih tetap tinggal bersama Liman. Jadi hubungan mereka sepertinya tidak ada perubahan, hanya berubah status saja. Dan karena ini pun maka rencana balas dendam Liman menjadi tidak sulit. Dia sengaja mengajak Limpo berlibur dan mengambil foto-foto mesra untuk dikirimkan ke Lilang. Lilang yang merasa dikhianati habis-habisan akhirnya mengkonfrontasi Liman dan Limpo. Namun Limpo sang profesor saat diwawancarai dengan entengnya malah menyalahkan Lilang. Dia mengaku bersalah tetapi juga mengatakan bahwa Lilang adalah wanita yang tidak berprinsip karena tetap mau menjalin hubungan dengannya meskipun tahu dia sudah berkeluarga. 但是我从来没欺骗过你，你知道我有老婆有小孩子吧？而且我老前妻发现了之后，你多次发信息正告了你，告诉了你。你的意思是说，当年你确实追了他，就是在你跟老婆可能感情有出现裂缝的时候。是的，这个我不否认。 你不否认？ 我实事求是。 Dan ada satu lagi fakta mengejutkan yang diungkap Lilang. Limpo ternyata menggunakan namanya untuk mengambil banyak pinjaman. Kemewahan yang selama ini ditunjukkan oleh Limpo kepada Lilang ternyata berasal dari utang atas nama Lilang. 帮他贷了很多款，我记得贷过好几次，就是那种信用贷款，不是下得快嘛？你只要你有正式工作，然后你信誉没问题，那不是几万块钱贷下来非常快嘛？前前后后贷了4、5次吧。 Skandal ini tidak hanya soal cinta segitiga, tapi juga penipuan finansial. Akhirnya Limpo yang bersembunyi karena banyak utang muncul juga, tetapi dia tidak datang ke Lilang untuk meminta maaf. Dia malah mendatangi rumah orang tua Lilang dengan membawa beberapa orang. Mereka merusak pintu rumah dan mengancam agar Lilang jangan membuat masalah lagi. Karena menurut Limpo masalah ini sudah menyakiti orang tuanya dan anaknya. 这个灭火器渣男了，是的，用灭火器砸门。哎呀，就是灭火器渣的嘛。他当时喊了四个男人，他等着我们家门口，他说要到我们家去，砸东西，砸东西。他说什么嘞？在门口。他说我威胁了他的孩子，威胁了他的父母。 Kisah ini benar-benar seperti drama. Seorang profesor yang seharusnya menjadi panutan justru terjebak dalam pusaran kebohongan, perselingkuhan, dan manipulasi. Lilang yang awalnya mungkin terbuai oleh status dan kemewahan harus menelan pil pahit dikhianati dan terjerat utang. Liman sang mantan istri meskipun berhasil melancarkan balas dendamnya juga kehilangan tahun-tahun berharganya dalam kepahitan. Pada akhirnya dalam permainan tipu daya seperti ini tidak ada pemenang sejati. Semua pihak terluka. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan apa yang terlihat di permukaan. Integritas dan kejujuran adalah fondasi utama dalam setiap hubungan. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Siapa yang menurut kalian paling dirugikan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.